Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Kelas 8 rahimani wa rahimakumullah. Masuk ke hari ke-24 ya. Ini dari Ramadan, tinggal ya mungkin 5 atau 6 hari lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Yang belum menghidupkan malamnya, ya masih tersisa 5 malam lagi, insya Allah ta'ala. Nah, maksimalkan waktu di Ramadan ini untuk hal-hal yang bermanfaat. Karena kalau kalian di rumah itu ya tentu saja suasananya berbeda dengan orang yang rumahnya dekat pondok. Yang rumahnya dekat pondok pasti dia merasakan ada sholat orang-orang itikaf, sholat tarawih 2 kali. Nah, terus kemudian menghidupkan malam dengan mengaji, kemudian sholat dan yang semisalnya. Maka keadaan seperti itu membuat hati ini semakin senang untuk menghidupkan malam di bulan-bulan Ramadan yang akhir ini. Tapi bagi yang ada di rumah, saya nggak yakin apakah bisa istiqomah atau malah sebaliknya. Dan saya lihat yang ada di rumah, menurut pengakuan yang sudah masuk ke pondok, Ramadan di pondok itu lebih menguatkan dalam beribadah daripada Ramadan di rumah. Nah, sebagaimana yang telah kita pelajari kemarin, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kepada manusia ini 2 jalan. Entah dia jalan itu bersyukur atau dia itu kufur. Entah dia mau memilih untuk melaksanakan ibadah syukur dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di akhir-akhir Ramadan ini, atau dia memilih dengan HP-nya di rumah. Nah, dan kesenangan-kesenangan duniawinya, dengan kemalasannya. Nah, ya makanya besok pas setelah Ramadan nanti jadwalnya kelas 7 dan kelas 8 itu masuk. Ya kalau antum sehat masuk aja. Ngapain gak masuk? Nah, kalau antum sehat, udah dites sehat, masuk saja. Wong yang lainnya juga dites juga. Kalau udah sehat berarti masuk. Kalau yang gak sehat gak boleh masuk. Nah, dan itu saya kira bisa menguatkan keimanan antum yang selama ini jarang dicas, jarang diperbaiki selama 1 tahun lebih. Nah, udah nggak pernah kajian, nggak pernah sekolah, mainnya HP terus, malas-malasan di rumah. Nah, itu bisa kita perbaiki keimanan kita. Makanya kalau nggak ada hal yang urgent banget, mending berangkat. Ya, ini untuk latihan. Karena tahun ajaran depan saat kalian masuk ke kelas 9 sudah tidak ada lagi pelajaran online. Adanya pelajaran offline. Kalau nggak mau masuk ya udah, ya wes, nggak bisa ngikutin pelajaran. Nah, masuk ke ayat yang selanjutnya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebagian dari amalan orang-orang yang ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala dan balasan bagi orang yang mengamalkannya dengan amalan yang ikhlas tersebut. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Sesungguhnya orang-orang al-abrar, orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan. Yashrabuna min ka'sin, mereka minum dari gelas kana mizajuha kafura. Nah, yang minuman tersebut itu campurannya adalah air yang bernama air kafur. Aina yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira.
Apa itu al-kafur? Maka dijelaskan di sini adalah ainan, mata air. Mata air di dalam surga yasrobu biha ibadullahi, yang daripadanya hamba-hamba Allah itu minum. Dan alhamdulillah, yang mereka dapat mengalirkannya dengan sebaik-baiknya. Nah, kita langsung ke itunya aja. Nah, al-kafur yaitu mata air yang diminum oleh para hamba Allah. Mereka mengaturnya dengan mengalirkannya kemana mereka inginkan dengan mudah. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatiro. Nah, mereka mendapatkan kenikmatan ini karena mereka memenuhi apa yang mereka wajibkan. Nah, dari berupa ketaatan. Yang mengerjakan ketaatan yang diwajibkan. Dan mereka takut wa yakhafuna yawman, dan mereka takut hari di mana kiamat itu terjadi. Syarruhu mustatiro. Kejelekan tersebar kepada seluruh manusia kecuali yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian sifat mereka lagi, di antara perbuatan mereka, di samping mereka ini orang yang melaksanakan kewajiban-kewajiban dengan ikhlas dan mereka takut kepada hari akhir, mereka juga yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Mereka itu juga senang untuk memberi makan kepada orang-orang nam ala hubbihi, kepada orang-orang yang tidak mampu. Sebentar saya ulangi lagi. Wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Mereka suka memberikan makanan ala hubbihi, dengan makanan yang mereka senangi. Jadi mereka memberikan makanan yang masih mereka senangi. Makanan favoritnya dikasihkan, bukan makanan yang sisa-sisanya. Nah, yang di rumah udah gak kemaem, ini kayaknya juga gak pada suka, akhirnya dikasihkan tetangga. Ya bukan seperti itu, tapi sifatnya mereka adalah mereka memberikan makan dengan makanan yang mereka senengin kepada orang-orang miskinan, orang-orang yang miskin, wa yatiman, anak-anak yatim, dan juga wa asiro. Nah, asiro itu artinya budak ya, tawanan. Kemudian mereka mengatakan innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Mereka mengatakan ketika mereka memberikan makan ini, inna nut'imukum, sesungguhnya kami memberikan kalian makan ini karena mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami tidak menginginkan dari kalian itu jaza, ucapan terima kasih, matur suwun. Naam, sudah dikasih makanan, terima kasih ya. Kita nggak pengen. Naam, bukan itu yang tujuan kita yang sesungguhnya. Wala syukura. Naam, dan juga sanjungan ya. Wah, ini antum ini orang, wah masya Allah ya antum ini dermawan sekali, nggak seperti itu. Tapi mereka diwajihillah, mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Innama nakhafu min rabbina yauman abusan qamtarira. Sesungguhnya kami kami takut min rabbina, dari Allah Subhanahu wa taala, karena suatu hari yang yauman abusan qamtarira, abusan cemberut, suatu hari yang pada wajah-wajah akan cemberut. Nah, karena menyaksikan perkara-perkara yang mengerikan. Nah, itulah sifat dari orang-orang yang mereka minum dari
mata air di surga yang bernama kafur. Mereka tadi yang pertama, mereka adalah orang-orang yang dia yufuna bin nadri wa yakhufuna yawman kana mustatira. Mereka itu al-abror ya. Satu, mereka itu orang yang abror, yang melaksanakan ketaatan. Mereka juga takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga hari akhir. Mereka suka memberi makan dengan makanan yang mereka sukai. Dan mereka memberi makan dengan untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan takut kepada hari di mana urusan pada saat itu sangat panjang. Naam. Loh, ini kok meloncat? Kok al-qiyamah? Subhanallah. Nah, faedah dan kesimpulan dari ayat ini. Yang pertama, orang-orang yang taat akan mendapatkan berbagai macam kenikmatan di surga. Di antara mereka minum dari sungai khamr, yang dicampur dengan al-kafur. Mereka juga mengalirkan sungai dari air, madu, susu, dan khamr. Kemudian yang kedua, tidak dianjurkan bagi seorang untuk bernazar, yaitu mewajibkan sesuatu yang mengatakan dirinya sesuatu yang tidak wajib. Tidak, nadar itu tidak hanyalah keluar dari orang yang bakhil. Terlalu banyak bernadar ini termasuk amalan orang-orang yang pelit. Maka tidak dianjurkan untuk bernadar. Cukup melakukan ketaatan yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala atas kita. Dan orang-orang yang abror, mereka melaksanakan ketaatan yang diwajibkan kepada mereka, bukan membuat perkara yang wajib sendiri. Apabila kita bernadar, maka perkara tersebut mungkin asalnya bukan wajib, tapi karena kita sudah bernadar, makanya jadi wajib. Yang ketiga, apabila seorang telah bernadar dengan suatu ketaatan, maka wajib atasnya untuk memenuhi nadar tersebut. Yang keempat, termasuk sifat orang yang taat, yaitu takut dari hari kiamat dan mempersiapkan amalan dan komitmen di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, termasuk sifat mereka juga, mereka memberi makan kepada orang miskin, anak yatim, dan juga para tawanan, meskipun mereka itu masih senang sama makanan tersebut. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak akan sampai kita merasakan kebaikan yang sempurna sampai kamu menafkahkan apa yang kamu cintai. Rasulullah SAW mengatakan, inna wakafil yatim fil jannati kahatain. Aku dan orang yang membiayai atau yang menghidupi anak yatim di surga itu seperti ini, seperti jari telunjuk dan jari tengah. Jadi kedudukannya sangat dekat di surga nanti. Ini adalah keutamaan dari orang yang menghidupi atau memberikan makan, merawat anak yatim. Yang ketujuh, dianjurkan untuk berbuat baik kepada tawanan perang, meskipun mereka kafir, dengan memberikan makan, memperhatikan, dan memberi nafkah kepada mereka. Yang ke-8, yang mendorong seorang mukmin untuk melakukan kebaikan, yaitu keinginan untuk liwajhillah, untuk mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Dan tidaklah seorang mukmin itu melakukan kebaikan bukan karena jaza, ucapan terima kasih dan syukur, dan ucapan pujian dari orang-orang yang diberikan kebaikan. Aku qouli hada, astaghfirullahi wa lakum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manfaatkan waktu, masih ada sedikit dari bulan Ramadan. Naam.